Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus atas segala karunia-Mu, sehingga kami dapat beroleh berkat kehidupan sampai saat ini. Dalam rasa syukur kami, dalam sukacita kami, bahkan dalam kebimbangan kami, dalam kesedihan kami dipersatukan dalam satu tempat indah ini, pertemuan KEP Angkatan ke-15. Kami berdoa untuk semua yang hadir di sini. Arahkan dan bukalah pikiran dan hati kami, agar kami semakin terbuka untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, sebagaimana Kristus Putra-Mu mengasihi kami. 13 sama-sama. Kamu adalah karakternya. Sekarang kata kamu diganti dengan saya. Silakan. Saya ingat kebaikan Tuhan, bahwa saya kenal Tuhan bukan karena sakit penyakit, bukan karena uang, bukan karena masalah, mungkin ada masalah-masalah yang krusial itu enggak. Saya kenal Tuhan yaitu karena saya lihat waktu saya tercurah Roh Kudus, nanti saudara akan ikuti juga waktu akhir daripada itu. Wah, Tuhan baik banget. Waktu itu saya melihat Roh Kudus mengingatkan saya kebaikan Tuhan semuanya. Dari saya kecil sampai saya keberadaan saya dan saya eksis, pertolongan Tuhan. Menurut saya itu semua dulu yang kebetulan. Gak ada di dalam Tuhan kebetulan. Ya dan amin. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Adapun masalah apa? Masalah harus dihadapi. Gak ada masalah. Karena saudara bisa melihat Yesus memanggul salib berapa kali jatuh? 3 kali. Petrus berapa kali menyangkal? 3 kali. Jadi pertobatan bisa melalui proses. Yang kedua, bisa melalui masalah. Paulus melalui masalah. Waktu dia sebagai pembunuh umat Kristen, jatuh dia. Lilin ini adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita, dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang diutus untuk bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pengalaman hidup ya, tadi telah dibagikan pengalaman hidup saudara bersaksi yang dihayati, dialami, dijadikan pedoman hidup umat Kristiani. Kesaksian iman adalah membangunkan iman orang lain. Roh Kudus yang sama bekerja pada saya, Roh Kudus yang sama juga bekerja pada saudara. Masalah yang ada terjadi dalam hidup saya yang bisa diatasi, juga masalah yang sama pasti bisa diatasi. Doa-doa dan permohonan saudara pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ya, hanya sekarang bagaimana cara mengungkapkannya. Cara mengungkapkannya tadi dari kemarin kita sudah belajar kesaksian iman itu penting, otentik. Ini pribadi saya, orang lain tidak bisa gabung juga. Ketiga, yaitu haruslah menjelaskan bagaimana proses Tuhan berkarya dalam hidup orang bersaksi, proses Tuhan. Jadi kalau bisa dibagi 100 dalam 100%, 40% merupakan kesaksian iman itu, 40% merupakan pergumulan proses kejadian, 20% kita mungkin berdoa sama Tuhan, Tuhan dengarkan doa saudara, dan 40% lagi saudara berubah. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hamba, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam daya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Kristus. Melengkapi dengan rohmu, Tuhan sendiri.